saya Bidan Winda ya, Saka pada pagi hari ini. Nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau KIE tentang perawatan bayi sehari-hari. Ini kebetulan ibu baru aja melahirkan, baru aja melahirkan kehamilan pertama. Persalinan pertama ya. Untuk ini dengan ibu siapa? Untuk usianya berapa ibu? 20. Cewek ya bu ya? Baru melahirkan kemarin. Oh iya. Ini dari data yang diambil tadi, malah langsung menangis kuat ya bu ya. Langsung kemerahan, bagus ya. Ini kemarin berat badannya berapa ya adek ya? Lahirkan kilo. Panjang badannya suhunya 36. Baik. Baik. Ibu, ini nanti saya akan melakukan melakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari nih Bu. Saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, ini maksud dan tujuan saya memberikan pendidikan kesehatan ini agar nanti Ibu dapat melakukannya di rumah. Mulai dari nanti pemberian ASI-nya seperti apa, kemudian untuk selalu menjaga kebersihan dan kehangatan bayi itu seperti apa, kemudian untuk posisi tidur bayi yang bagus itu seperti apa, perawatan tali pusatnya seperti apa, dan kemudian ada beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai di masa nifas ini. Begitu ya Bu ya. Baik. Ini pertama saya akan menjelaskan tentang pemberian ASI. Jadi untuk pemberian ASI pada bayi itu dilakukan sejak lahir sampai usia 6 bulan itu secara ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu tidak istilahnya tidak ada makanan lain atau cairan lain yang masuk ke dalam mulut adik kecuali adik hanya meminum ASI dari ibunya saja. Jadi anak diperbolehkan untuk ada tambahan MPASI atau makanan tambahan itu setelah 6 bulan. Setelah mencapai ASI eksklusif selama 6 bulan tersebut. Baik. Tidak boleh diberikan cairan apapun ya Bu ya, termasuk madu, entah itu teh, susu formula ataupun air putih. Itu tidak boleh. Hanya ASI saja. Dan jangan bingung bila ASInya belum keluar banyak, ada kalanya 3 hari baru keluar, itu tidak apa-apa. Jadi untuk ASI itu tidak langsung keluar Ibu. Jadi nanti walaupun keluar sedikit-sedikit tetap disusuin ke adiknya. Agar apa? Agar terangsang. Jadi dari kenyataan adiknya itu nanti bisa merangsang keluarnya ASI. Begitu ya. Jadi untuk pemberian ASI yang pertama keluar itu namanya kolostrum. Itu warnanya emang nggak putih, tapi warnanya kecoklatan, kuning gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi untuk ASI atau kolostrum yang keluar pada bayi itu mengandung zat yang bergizi. Itu ASI yang pertama keluar dari payudara ibu. Itu mengandung zat-zat untuk kekebalan tubuh buat bayi, itu bagus. Dan untuk pemberian ASI sendiri itu dilakukan secara sesering mungkin, ya paling nggak 8 kali sehari gitu. Tapi bisa dilakukan 2 jam sekali. Apabila nanti adik tidur kok nggak minta ASI, nanti bisa dibangunkan, begitu. Kemudian untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, itu yang pertama kontak antara kulit ibu dan kulit bayi kayak itu model kanguru itu. Kemudian pastikan bayi itu diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Kemudian bisa memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, bersih, dan bila perlu memakai tutup kepala, sarung tangan dan kaos
Tuh, kemudian sering mengganti popok apabila adik pipis ataupun BAB gitu. Mengganti popok dan misal selimut juga kena, itu bisa langsung diganti biar bersih. Kemudian raba telapak kaki bayi. Semisal kok teraba dingin, nanti bisa dilakukan kotak kulit gini ibu. Bisa amit ya, gini. Nih, bisa dilakukan gini, nanti bisa diselimuti apabila dingin. Nih, nanti melakukan dinginnya itu menggunakan perabaan seperti ini. Kemudian selalu menjaga ruangan itu tetap hangat, begitu nggih. Kemudian untuk perawatan tali pusat itu sesudah ataupun sebelum itu harus mencuci tangan setelah melakukan perawatan. Kemudian ini untuk tali pusatnya ini tidak boleh dibungkus apa-apa, tidak boleh dikasih cairan apa-apa ya Bu ya. Ini cukup dibersihkan aja menggunakan air hangat, air matang yang bersih. Nanti kan dibersihkan menggunakan kasa. Nah, nanti dikeringkan lagi menggunakan kain bersih. Kain yang kering yang bersih. Itu bisa. Terus kalau menggunakan popok itu jangan ditutupkan begini ya Bu. Nanti bisa ditaruh di bawahnya, ditaruhnya di bawah tali pusatnya. Tidak usah dikasih apa-apa, tidak usah kasih salep, tidak usah kasih obat merah, tidak usah dikasih bedak ataupun yang lain. Nanti bisa terbuka seperti ini, yang penting kondisinya sering dibersihkan dan tidak berbau. Nanti akan lepas sendiri. Apabila nanti kok berbau, itu berbau terus kemerahan di bagian pinggir-pinggirnya ini, nanti bisa diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke bidan ataupun ke puskesmas untuk mengetahui apakah ada infeksi ataupun tidak. Begitu guys, sudah jelas sampai sini? Kemudian saya jelaskan untuk mengetahui tanda-tanda infeksi yang ada pada tali pusat. Adanya kemerahan di bagian kulit tali pusat, kemudian ada tampak nanah ataupun berbau. Kemudian jika terdapat tanda infeksi itu nanti seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk sesering mungkin mengecek suhu, mengukur suhu tubuh adik itu tidak apa-apa ya Bu, menggunakan termo yang diketiak itu. Seperti ini ya Bu ya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya. Tanda bahaya pada masa nifas yang pertama itu adik tidak mau meminum susu atau tidak mau menyusu dan memuntahkan semuanya. Kemudian terjadi kejang, kemudian bergeraknya hanya jika diraba, nggak bisa bergerak sendiri, hanya dikasih bisa dirangsang seperti ini baru bergerak. Itu bahaya ya Bu ya, perlu diwaspadai. Kemudian napasnya cepat, lebih dari 60 kali per menit, itu juga bahaya. Kurang dari 30 menit juga bahaya. Kemudian adanya tarikan dinding dada, kayak tarikan dinding dada itu dalam, kuat itu. Terus adik merintih, kemudian teraba demam, nanti bisa dicek menggunakan termo itu. Apabila suhunya lebih dari 38 itu berarti demam. Dan apabila suhunya di bawah 36 itu berarti ada kedinginan. Begitu ya. Kemudian adanya kotoran atau nanah yang ada di mata adik itu berlebihan. Biasanya ada, cuma sedikit. Jadi yang bahaya itu yang banyak, yang blober gini banyak. Kemudian pusatnya kemerahan meluas di bagian misal ini pusatnya di bagian perut itu ada kemerahan gitu. Kemudian adik mengalami diare. Kemudian telapak kaki dan telapak tangan itu tampak kuning. Itu juga istilahnya perlu diwaspadai. Jadi sebisa mungkin nanti adik bisa dijemur. Dijemur kita jam 7 sampai jam 9. Itu dengan keadaan tertutup matanya ditutup, bagiannya juga tutup, dianget-anget aja. Kemudian tindakan yang harus dilakukan
apabila ada tanda bahaya di atas yang saya sampaikan tadi, itu bisa segera membawa bayi tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat, begitu ya. Ya, dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan itu? Baik, jika tidak ada, izin saya evaluasi kembali untuk beberapa informasi tadi, mulai dari yang pemberian ASI itu yang bagusnya seperti apa. Betul, baik. 6 bulan tanpa tambahan apapun, kemudian diberikan secara sering atau bagaimana? Secara sering. Baik, kemudian tanda bahaya yang Ibu ketahui dari yang tadi. Baik, dari kejang, muntah, kemudian nafas cepat, nafas lambat, kemudian bukan jasang, dan betul. Baik Ibu, apa yang saya sampaikan tadi sudah jelas, Ibu sudah saya tanya kembali, sudah paham? Jadi saya izin pamit Ibu. Terima kasih, semoga tadi informasinya bermanfaat bagi Ibu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih ya Bu.